Aku Wulan. Hari ini aku akan membacakan cerita dari buku Enid Blyton. Aku nggak tahu sih bacanya yang benar gimana, tapi tulisannya tuh Enid gitu. Enid. Dari seri Lebah. Kenapa disebut seri Lebah? Karena nih, kayak di bawah kecilnya itu ada gambar lebahnya di setiap buku. Bukunya tuh ada 8 cerita. Kebetulan ini aku kayak beli udah lama banget. Ini sekitar 91. 91 itu udah cetakan ke-6. 91. Nanti aku fotoin deh. Oke, yang judulnya Gadis Kaya yang Sombong. Kenapa aku pilih yang ini? Aku hampir punya lengkap, tapi ada beberapa yang hilang. Aku bacain yang Gadis Kaya yang Sombong dulu karena ini buku pertama yang aku punya. Aku beli ini kayak kelas 2 SD. Harganya tuh kayak masih murah banget, tapi aku udah hapus, bukan aku copot harganya. Jadi nanti aku cari di buku-buku berikut ya, kalau belum dibuang. Jadi kalau misalkan kamu tertarik dengan cerita-cerita klasik, cerita-cerita anak-anak 90-an, pastiin kamu nonton, terus subscribe, terus nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan, karena aku akan bacain beberapa cerita dari buku-buku yang aku punya. Cerita anak sih terutama. Oke, kita baca. Jadi di setiap buku ini ada beberapa cerita, sekitar ini ada 7 cerita. Aku akan bacain yang sesuai judul di depan dulu ya. Gadis Kaya yang Sombong. Ada seorang gadis yang kaya raya. Pakaiannya banyak dan bagus-bagus. Ia cantik dan ibunya suka sekali merias anaknya. Betapa cantiknya Kitty, orang-orang berkata. Kitty tersenyum dan merasa puas akan penampilan dirinya. Ayah Kitty tidak ingin anaknya bersikap sombong. Kamu beruntung mempunyai rumah dan pakaian yang bagus, serta mainan yang banyak, kata beliau kepada Kitty. Di dunia ini banyak sekali gadis-gadis yang nasibnya tidak sebaik kau. Itulah sebabnya kau tidak boleh menyombongkan diri di hadapan mereka. Kau harus selalu bersikap manis, mengundang mereka ke sini kadang-kadang, hingga mereka pun bisa menikmati rasanya bermain dengan main-mainan yang bagus. Tapi Kitty sangat sombong. Ia suka sekali memamerkan kekayaannya. Tak lain kerjaannya hanya menceritakan kehebatan barang-barang yang bagus dan mahal, serta pakaian yang bermacam-macam modelnya. Kalau ada temannya yang miskin bermain ke rumahnya, Kitty selalu bersikap seperti seorang ratu. Tidak henti-hentinya ia menyombongkan diri. Pada suatu hari, Kitty dibelikan baju pesta yang indah sekali. Baju itu terbuat dari bahan sutra berwarna biru dan bersulamkan mawar-mawar kuning. Kitty mempunyai kaos kaki dan sepatu biru yang cocok dengan gaunnya. Di samping itu, ia juga punya mantel bulu serta beberapa topi pasangannya. Betapa cantiknya Kitty ketika memakai pakaian barunya ini. Ketika ibu Kitty memperbolehkan Kitty mengundang seorang teman untuk minum teh di rumahnya, Kitty sengaja memilih Janet. Mengapa? Sebab Janet adalah gadis miskin. Pakaiannya usang, dan bahkan seringkali ia terpaksa mengenakan pakaian bekas kakaknya. Akan kubuat Janet iri hati, pikir Kitty. Aku akan mengenakan semua barang-barang baruku. Ia pasti kepikiran betapa cantiknya aku. Ibu Kitty pergi memenuhi undangan temannya. Kalau Janet datang, pesan ibu Kitty kepada anaknya, bersikaplah yang manis. Kenakan saja gaun lamamu. Jangan yang baru. Tidak baik
berpamer kepada gadis miskin seperti Janet yang tidak pernah mempunyai pakaian bagus. Tapi begitu Ibu Kitty berangkat, Kitty cepat-cepat mengenakan gaun, kaos kaki, sepatu baru. Dikeluarkan mantel buru serta topi. Ia hendak memamerkan mantel dan topi itu kepada Janet. Betapa senang hatinya bisa menyombongkan diri karena mempunyai barang-barang yang indah dan mahal. Kalung-kalung manik-manik biru yang diberikan ayah pada waktu Natal akan kukenakan pula, kata Kitty. Diambil kalungnya itu, lalu dikenakan. Kitty benar-benar nampak manis dan cantik. Janet datang, pakaiannya bersih tapi bertambal di bagian lengan, di pinggir bawahnya dikelem tebal, sebab baju itu bekas kepunyaan kakaknya. Sepatu usang, kaos kakinya juga lusuh. Mantel kebesaran dan kepalanya hanya bertutupkan syal tua yang diikat pada ujung-ujungnya. Janet adalah gadis yang manis, baik hati, suka menolong. Ibunya pernah mengatakan kepadanya bahwa tanpa Janet, beliau tidak bisa membayangkan betapa sibuknya beliau setiap hari. Ketika melihat Kitty berpakaian indah serta kalung biru yang cocok dengan gaunnya, Janet merasa dirinya miskin dan jelek. "Oh," kata Janet, "maafkan aku hanya berpakaian seperti ini. Aku tidak punya pakaian yang indah. Orang tuaku tidak sekaya orang tuamu. Seringkali aku malah mengenakan pakaian-pakaian bekas kakak-kakakku. Betapa cantiknya kamu, Kitty." "Cantik bukan?" kata Kitty, mulai menyombongkan diri seperti biasanya. "Tahukah kamu, mawar-mawar pada gaunku ini bukan dicap, tapi disulam. Lihat, kalungnya cocok kan? Harganya mahal. Ayah memberikan kalung ini ketika Natal." "Betapa indahnya," ucap Janet. "Aku juga ingin memiliki kalung seperti itu, tapi mustahil aku memilikinya. Aku juga punya mantel dan bulu baru," kata Kitty dan mengenakan mantel juga topi bulunya. "Kata ibu, aku seperti seorang putri bila mengenakannya." Ngomong-ngomong, kamu lihat gak sih kaos kaki biruku?" Kitty memasangkan topinya lalu berjalan-jalan ke sana kemari dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suara membentak dari arah pintu. "Kitty, alangkah menjijikkannya kelakuanmu. Inikah hasil semua kebaikan dan kasih sayang yang aku berikan dan ibumu berikan? Menyombongkan diri di depan tamu." Itu suara ayah Kitty. Kitty berdiri dalam diam. Hatinya cemas. Ayahnya melangkah masuk ke dalam kamar Kitty. "Lepaskan mantel dan topimu, gaun, kalung, juga kaos kaki dan sepatu itu. Janet, kamu juga. Ayo lepaskan gaun usangmu, sepatu, serta kaos kakimu. Cepat." Kedua gadis itu tidak berani melanggar ayah Kitty. Sekejap saja mereka sudah melepaskan pakaian mereka dan berdiri ketakutan hanya memakai pakaian dalam. "Kenakanlah semua pakaian Kitty, Janet. Semua itu boleh kau ambil, kau bawa pulang untuk seterusnya," perintah ayah Kitty. "Ya, begitu. Bawa semua, kalungnya juga. Dan kau, Kitty, pakailah pakaian Janet olehmu. Ayah malu sekali dengan kelakuan. Ayah menyesal memiliki anak seperti kau." "Jangan bilang begitu, ayah," ujar Kitty sambil menangis dan mengenakan pakaian Janet cepat-cepat. "Maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ayah gak akan membelikan kamu pakaian baru lagi sampai kamu benar-benar tahu bersikap rendah hati dan berbaik budi," ujar ayah Kitty dengan tegas. "Kamu cantik sekali, Janet. Wajahmu yang mungil cocok untuk gaun itu. Simpanlah semua itu untuk dirimu.
Kalau ibumu bertanya, ceritakan saja apa yang terjadi sebenarnya. Janet sangat gembira, baru kali ini dia merasa dirinya cantik. Sebaiknya Kitty mengenakan pakaian usang yang sebelumnya dikenakan Janet. Betapa sedih hatinya. Kitty merasa lebih sedih lagi kalau ingat betapa malu ayahnya akan perbuatannya. Kitty ingin ayahnya bisa membanggakannya. Pakaian yang bagus tidak bisa membuat orang menjadi baik, kata ayah Kitty. Hanya orang-orang yang baiklah yang pantas mengenakannya. Karena itu Kitty, ubahlah sikapmu. Ayah akan membelikan baju baru lagi ketika kamu sudah menjadi anak yang baik. Kitty berusaha keras mengubah sikapnya yang sombong. Mudah-mudahan ayahnya memberikan hadiah gaun baru lagi kepada dia di ulang tahunnya bulan depan. Aku yakin Kitty tidak akan berbuat aneh lagi. Bagaimana pendapat kamu? Ceritanya udah selesai aku bacakan. Cerita-cerita Enid itu banyak mengandung pelajaran-pelajaran yang bagus untuk kita ajarkan kembali ke anak-anak kita mungkin ya, karena harusnya sih aku sudah mulai harus mengajarkan sesuatu yang baik ke anak-anak aku, tapi karena aku belum punya anak, jadi aku sharing aja kayak cerita-cerita yang aku tahu dan baik untuk kalian semua. Kalau kalian suka dengan cerita anak-anak klasik, please komen di bawah. Dan untuk yang suka video ini, please kasih likes dan subs. Juga follow aku ya. Terima kasih, sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya.